Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, dikasih petunjuk, tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sudah sesatkan dia, satu orang pun tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah salah satu bagian yang Allah kasih petunjuk. Karena apa? Karena kita sudah disibukkan tadi sholat asar berjamaah, kita juga sudah berdoa kepada Allah. Sekarang kita dikendengar lagi menjelang buka puasa, kita dengarkan lagi ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ini omongan-omongan kita ini bisa meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian dan juga para anak-anakku yang tidak hadir di sini, yang ada di kampung, dan juga para wali murid, dengan asbab virus kita sekarang dipisahkan untuk sementara ini. Mudah-mudahan dengan demikian juga kerinduan kita untuk bertemu dengan asbab ini pun kita barangkali sedikit bisa mengobati kumpul-kumpul kita. Jadi bukan saja barangkali anak-anak juga kangen dengan kawan-kawannya, dengan guru-gurunya, dan guru-gurunya pun kangen, ingin ketemu kemana anak-anak sekarang tadi itu. Ya, mudah-mudahan dengan demikian, dengan asbab ini mudah-mudahan kita terus dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mudah-mudahan setelah Idul Fitri kita bisa kumpul normal kembali, kita belajar. Judul kita kali ini yang diminta yaitu Tazkiyatun Nafas. Apa Tazkiyatun Nafas? Yaitu pembersihan diri. Ya, tazkiyah sudah sering diambil dari kata-kata agak mirip dengan kata-kata zakat. Apa zakat? Zakat juga mengandung pengertian membersihkan. Ya, kata-kata zakat itu membersihkan. Jadi juga maka tadi membersihkan mana? Membersihkan, ada membersihkan zohir, membersihkan batiniah. Ini zakat ini sudah di bulan Ramadan ini, apa yang paling terkenal? Apa? Zakat fitrah. Ini adalah kata-kata tadi membersihkan. Zakat fitrah sendiri juga dikeluarkan bukan nanti waktu di akhir Ramadan. Sebetulnya di awal Ramadan sudah kita bisa mengeluarkan zakat. Maka ada saat-saat seperti ini sebetulnya sangat penting untuk kita segera mengeluarkan zakat kita, agar saudara-saudara kita yang barangkali kekurangan, yang barangkali itu karena sebab tadi tidak boleh kemana-mana, ada diberikan rezekinya tadi. Ini kalau di ujung semuanya sama-sama mengguru di hari akhir, itu akhirnya tapi kelebihan, sementara sekarang dia kekurangan. Dari kata-kata tazkiyatun nafas tadi ada mengandung kata zakat. Tazkiyah juga dikatakan dari kata apa? Tohur, bersih. Kita dengar at-tohur satrul iman. Pembersihan adalah bagian dari iman. Ada juga hadis Rasulullah mengatakan apa? Miftahul jannah apa? Siapa yang ingat? Miftahul jannah as-shalah wa miftahul shalah at-tuhur. Kunci surga adalah salat. Dan kunci salat adalah tadi bersih, suci. Itu ya. Di dalam kitab-kitab fikih juga sebelum yang lain dipelajari, toharoh yang pertama. Jadi bersih ini adalah sudah menjadi sifat dari umat Islam. Dari mulai zohir pelan-pelan sampai ke batinnya mesti bersih dia. Ya, makanya setiap doa kita setelah wudu, bersih wudu, apa doanya? Coba kita sama-sama baca. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ada 3 yang kita minta tadi. Sebagai orang yang tadi adalah ingin kita jadi orang yang suka taubat, orang yang bertaubat, orang suka yang suka dengan
kebersihan, dan kita insya Allah digolongkan menjadi orang yang minta kepada Allah agar digolongkan sebagai abdimu ya Allah yang soleh. Nah, ini kita minta, jadi minta kebersihan tadi itu, ya, bersih kita itu dari dulu, dari awal-awal sudah diajarkan kebersihan tadi. Jadi kalau istinja saya tidak bersih, tidak diterima tadi sholatnya tadi, ya, makanya bersih tadi. Begitu juga tadi, pakai apa bersihnya? Pakai sabun. Sabun sendiri itu dari kata di mana tuh? Berasal dari kata apa? Dari bahasa Arab as-sobun. Sobun. Nah, itu orang Islam yang menemukan tadi itu sobun, sabun. Nah, maka orang Inggris mengadaptasi dari sobun jadi apa? Jadi apa? Soap. Ya. Ah, itu kan dari sabun tadi, orang Islam. Jadi terbiasa. Jadi orang Islam dengan kebersihan adalah karakter yang tidak bisa dipisahkan tadi. Nanti kita di hari di akhir waktu kita sudah meninggal dikumpulkan oleh Allah, apa katanya? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kita di akhir dikumpulkan. Pada hari ini tidak ada gunanya harta kamu, tidak ada gunanya lagi anak istri kamu, tidak ada bisa menolong kecuali kamu datang kepadaku dengan qalbun salim, yang hatinya bersih. Jadi orang yang hatinya bersih ini adalah bukan hanya keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat. Nah, itu ya, bersih-bersih di dunia saja. Tadi kalau bersih kita, untung kita sehat, bersih, bagus gitu. Apalagi hatinya bersih. Dari mana kita contoh dia? Apa keuntungannya sih dari ini? Nah, kita contoh kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, itu ada di antara tadi ada Rasulullah, ada hadis ketika pagi seperti kayak gini kumpul-kumpul, tahu Rasulullah bilang, sebentar lagi ada orang ahli surga lewat. Sahabat pun penasaran, ahli surga yang mana lewat tadi itu? Oh, rupanya ada satu orang lewat. Nah, begitu. Pas besoknya begitu lagi, nanti sebentar lagi ada orang ahli surga lewat. Dia lagi lewat lagi tuh, yang kemarin tadi itu. Sampai 3 kali, sebentar lagi ada ahli surga lewat tadi. Besok lewat, dia lagi lewat tadi itu. Sahabat pun penasaran, apa sih ya rahasianya kok dia juga zaman dulu sahabat-sahabat Rasulullah itu pengen tahu sekali, rahasianya apa nih, pengen tadi. Jadi terbiasa dengan fastabiqul khairat, kebaikan itu terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Maka ketika dia tuh ada seorang, aku lupa namanya tadi, dia pura-pura apa kira-kira caranya supaya aku bisa nginep di rumah dia nih ya. Begitu. Tahu-tahu dia bilang, oh adakah. Maka dia datang, assalamualaikum pada saudara yang dibilang ahli surga tadi. Wahai sahabatku, aku nih di rumah tadi bertengkar dengan istriku, maka aku nggak bisa tidur di rumah, aku pengen nginep di rumahmu, bisa nggak dalam 3 hari ini nginep di rumahmu? Nah, Islam mengajarkan paling banyak maksimal kalau kita bertamu 3 hari, nggak boleh lebih, ya. Maka dia pun nginep. Tujuannya apa? Melihat rahasia apa kok dia bilang kok di ahli surga tadi itu. Hari pertama dia lihat, hari kedua dia lihat, ketiga lihat, sama saja dia ibadahnya sama dengan aku, apalagi sholat tahajudnya pun sama dengan aku, yang lain sama dengan apa rahasianya? Nggak ketemu dia rahasia yang tadi. Nah, sudah kalau gitu sudah hari ketiga dia minta izin pulang. Sahabatku, aku permisi mau pulang karena sudah 3 hari. Nah, sebetulnya bukan rahasia. Sebetulnya aku tidak bertengkar dengan istriku, aku cuma pura-pura bertengkar supaya aku pengen nginep di rumah kamu, ingin rahasia. Rasulullah mengatakan kamu 3 hari berturut-turut, kata sebentar lewat. Ternyata kamu lihat, tapi aku lihat kamu biasa-biasa saja. Sholatnya biasa, ibadahnya sama, semuanya sama, muasarahnya sama. Apa sih rahasianya? Nah, dia pun kaget. Apa sih rahasianya aku? Ya aku juga nggak tahu nih. Begitu. Terus kalau gitu aku permisi pulang. Jadi mau pulang dipikir-pikir. Barangkali ini kali Pak, apa namanya rahasianya kali. Aku biasanya kalau mau tidur, aku baca tadi doa-doa, baca ayat-ayat Quran. Setelah itu aku tadi, kalau misalnya ada orang yang yang bersalah kepadaku, aku sudah maafkan. Kalau gitu, kalau aku nanti bersalah, nanti besok kalau aku dikasih banyak umur, aku akan minta maaf padanya tadi. Gitu. Kata sahabat, wah ini dia ini. Berarti dia setelah mau tidur, kan tidur kan mati kecil ya, mati kecil. Kalau mau tidur dia lepaskan semua, kosong hatinya, bersih, dia bersihkan hatinya. Ini jadi ahli surga apa? Orang yang hatinya bersih. Gitu, ya. Rasul juga mengatakan kalau marah berapa hari paling banyak? 3 hari maksimal. Kalau marah itu bukan nggak juga contoh aja. Barangkali Abah juga sekarang ini bukan bicara tazkiyatun nafs, bukan berarti Abah juga sudah
bersih, belum ini. Begitu. Jadi hati yang bersih itu adalah tadi bagus. Sehingga kalau hati yang bersih, dia sebagai apa? Sebagai cermin tadi itu. Sebagai cermin yang bisa bercermin. Kalau cermin kotor gimana? Itu tadi kalau hati kotor. Jadi kalau kita berbuat dosa, ibarat cermin bersih, ada satu titik, tik, berbuat dosa. Besok lagi kita berbuat dosa, tik lagi. Banyak berdosa, akhirnya cermin tadi tertutup oleh debu tadi. Nah, itu karena kotor. Makanya hati ini ibarat cermin. Maka kita mesti setiap hari mesti bersih. Allah kalau mau kasih hidayah di mana? Di hati kita. Ya di taubat. Nah, Allah akan memberikan hidayah di hati kita sehingga kita betul-betul hati kita bersih hati, bisa memancar ke mata-mata pun Allah jadi bersih, ke telinga-telinga pun mendengarkan yang bersih-bersih, yang bagus-bagus begitu. Ke mulut tadi, mulut kita dari hati menyinarkan ke mulut kita pun bicara yang baik-baik tadi. Jangan banyak berpikir, satu saja dah, ilmu dan ibadah. Di situ ada konsentrasi, di situ ada keberhasilan. Maka kita bisa seperti itu. Konsentrasi kepada apa yang tujuan kita, hobi kita, bakat kita di mana, itu juga di situ. Nah, masing-masing kita punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kelebihan kita cari, mana kelebihan aku? Di situ kita ambil. Nah, aku jadi ingat pelajaran di Qiratul Rasyida ada kata-kata mengenai cerita singa dengan tikus. Karena singa terperangkap dengan tikus, sombong sekali dengan singa nih. Tikusnya kecil-kecil, tapi setelah dia terperangkap nggak bisa dia nggak bisa melepaskan diri, maka tikus punnya menggerogoti tali-tali tadi, maka singa ditolong oleh tikus. Maka di ujung ada kata-kata pesan, la tahtakir mandunaka walikulli syai'in maziyah. Jangan kau menghinakan orang-orang yang merasa orang yang lebih rendah dari orang. Maka setiap orang punya kelebihan. Nah, dari sekarang kita dari masing-masing kecil ini cari kelebihan kita apa, cari. Nah, kelebihan itu yang dikembangkan terus sehingga dia menjadi bakat yang berpotensi positif. Ingat apa tadi? Ingat apa? Kata-kata mutiara. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar setelah besar, dewasa seperti mengukir di atas air. Itu bahasa tadi kan ada lagunya tadi ya. Belajar di waktu kecil. Gimana? Apa sih, ingat nggak? Oh, itu lagu Abah dulu masih kecil-kecil itu denger tuh. Kan tadi dekat sekali nggak dengar ya? Nggak dengar lagu tadi. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Nah, ada lagunya itu, lagu qasidah itu. Ini orang-orang tua, barangkali yang di rumah masih ada usia-usia seperti saya pasti dengar itu lagu-lagu tadi, sudah akrab tadi lagu tadi. Apa terusannya? Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Nah, begitu. Maka kita tadi satu konsentrasi ilmu dan ibadah. Di situ ada konsentrasi, di situ ada keberhasilan. Nah, itu ingat, itu pesan dari Imam Ghazali. Gimana dia bisa seperti itu, bisa tahu? Tadi karena hatinya bersih sehingga tahu dia bercermin. Ada banyak cermin-cermin dari tadi. Kita belajar dari cermin dari alam semesta, dari Al-Qur'an. Al-Qur'an tadi supaya membersihkan kita. Nah, di bulan puasa inilah kita mesti banyak bercermin. Kita tidak kemana-mana, di sini terus. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan, dia pernah itikaf 10 hari di awal, pernah 10 hari terakhir yang sering sampai usia konon kadang-kadang sampai usia meninggal dia tiap Ramadan itikaf 10 hari di masjid tadi. Nah, sekarang kita, Allah sendiri yang memaksa kita untuk itikaf, nggak boleh kemana-mana, di rumah saja. Ini maka tadi itu nggak boleh kemana-mana, tadi itikaf di rumah, nggak boleh kemana-mana. Nah, itu sudah tadi. Nah, dengan itikaf tadi kita seperti apa? Dia seperti apa? Kita nggak boleh kemana-mana, insya Allah keluar dari Idul Fitri seperti apa? Seperti kayaumi walad, bersih. Tadi itu Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Idul Fitri artinya apa? Id artinya kembali, fitrah kembali ke fitrah. Coba ingat ini seperti apa? Dia seperti apa? Seperti kepompong. Dalam ilmu ilmu pengetahuan apa? Metamorfosis. Ayat-ayat Allah itu ada dua.
ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Apa ayat-ayat qauliyah? Itu Al-Quran, kita baca setiap hari. Alhamdulillah ada yang sudah 2 kali hatam di bulan puasa ini. Mana ayat kauniyah? Ini alam semesta ini ayat-ayat kauniyah ini. Lihat coba ada pohon bambu, ada pohon kelapa. Mudah-mudahan tadi ini pohon kelapa ada jauh dari sini kan. Ada pohon kelapa, sana ada ayam, ada angsa. Nah, kita belajar tadi dari semua tadi itu. Banyak sekali pelajaran. Itu kalau tadi orang itu tadi Abah ingat tadi ada yang belajar dari jatuhnya buah apel. Sampai ingat sama itu. Jatuhnya apel pun dia menjadi dipelajari. Kenapa kok apel jatuh tadi itu? Diangkat lagi, jatuhkan lagi kan gitu. Apa? Isaac Newton tadi itu dipelajari. Dia bawa tadi apel, dibawa lagi yang lain bulu ayam. Jatuhnya mana? Rupanya lebih cepat mana? Lebih cepat apel jatuh. Apel pun menjadi pelajaran luar biasa. Jadi ilmu gravitasi. Dari ilmu gravitasi berkembang tadi itu namanya, berarti dia tajam otaknya dari alam semesta itu. Kita pernah belajar nggak seperti itu? Ini pohon kelapa banyak sekali di sini tadi itu. Sudah beratus kelapa kita lihat jatuh. Ada nggak belajar? Itu hati kita berarti tadi belum bersih tadi itu. Ya, karena bersih kita belajar tadi itu. Jatuh tadi itu. Kita konsentrasi di bulan puasa ini. Kita amal sore bagus-bagus, doa kepada untuk diri sendiri, untuk orang tua di rumah. Mudah-mudahan orang tua kita di rumah. Nah, kebetulan kita ini yang nggak pulang, kita doakan orang tua. Insya Allah tadi jadi bagus, ya. Nah, kalau bersih hati kita, sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, alhamdulillah kita bisa menghafal Al-Quran. Nah, itu bersih. Apa keuntungan menghafal Al-Quran? Untungnya apa? Kita sendiri untung, orang tua kita pun dapat untung. Apa keuntungannya menurut hadis? Apa tadi? Orang tua kita diangkat derajatnya, dipakaikan mahkota yang sirnanya lebih terang dari matahari. Kenapa? Atau bahasa kita sekarang barangkali, ya Allah, kenapa engkau muliakan aku seperti ini ya Allah? Kira-kira kalau bahasa sekarang tadi dibukakan CCTV-nya, dilihat tuh anaknya sedang menghafal Al-Quran, sedang mengamalkan Al-Quran. Nah, dengan asbab tadi anaknya menghafal Al-Quran, orang tuanya saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa waktu kita dikasih waktu untuk sama Allah? Berapa tahun? Cuma 60-70 tahun. Umur umatku kata Rasulullah cuma antara apa? Sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Setelah lewat tadi barangkali bonus tadi itu. Ya, umur kita sebentar tadi. Ya. Kalau nyamuk kira-kira berapa dikasih umur? Berapa? Berapa hari? Paling cuma seminggu kalau nggak salah nyamuk tadi itu. Capung berapa hari dikasih umur? Ini pelajaran IPA ini sebetulnya. Berapa ya? 1 hari capung itu. Dikasih hidup sekarang sudah mati. Begitu tadi. Ya, mudah-mudahan sedikit kita bicara mengenai tadi di alam yang cukup cerah ini, di tempat yang cukup enak tadi sini. Bagi orang beriman, problem is opportunity. Bagi orang beriman adalah problem menjadi kesempatan. Maka kita kesempatan di bulan Ramadan tadi ini sungguh-sungguh kita mengambil sisa waktu yang ada untuk apa? Untuk tadi berlomba-lomba untuk beramal soleh, beribadah yang bagus, terus memperbaiki diri. Orang kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di sini ada betul-betul bisa ambil manfaatnya, ada hikmahnya, dan juga anak-anakku yang ada di rumah mudah-mudahan juga bisa bercermin kepada apapun yang ada di lingkungan rumah. Kita tutup sama-sama dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.